Halo teman-teman, kami dari kelompok pembuatan program kalkulator penggajian menggunakan Python dengan saya Immanuel Redo Pascalis dengan NIM 231414002 dan teman saya Keri Novi Ariska dengan NIM 231414034. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana alur dari flowchart dan juga cara penggunaan ketika user menggunakan dan juga kelebihan dari program yang kami buat serta pengembangan apa yang bisa dikembangkan dari program yang telah kami buat. Berikut penjelasannya. Oke, pada penjelasan pertama, di sini ada flowchart dari program kalkulator penggajian. Nah, flowchart dimulai dari start, terus program memproses loading data yang sudah disimpan sebelumnya, yaitu autosave-nya, terus masuk ke tampilan GUI awal. Nah, tampilan GUI awal, sebenarnya di sini adalah sebuah button dari bantuan. Jika user menekan bantuan, artinya pada proses selection ini akan menjadi yes, yaitu output dari akan mengeluarkan output dari bantuan, akan menampilkan bantuan. Nah, selanjutnya pada output ini akan menampilkan selection lagi. Nah, di sini ada button jika mau keluar bantuan, jika user ingin keluar bantuan atau yes, maka akan tampil ke GUI bagian awal. Jika memilih no atau tidak, maka output bantuan ini akan ditampilkan. Selanjutnya, jika memilih keluar akan yes, terus masuk ke tampilan GUI awal, ini memilih no. Nah, di sini ada button lagi, dia keluar program atau tidak. Kalau misalkan yes, program akan selesai, dan jika tidak, akan memproses ke bagian selanjutnya. Nah, proses di sini adalah data gaji pokok PNS. Nah, data gaji pokok PNS ini adalah sebuah data yang isinya golongan, subgolongan, serta masa kerja yang nantinya akan dipanggil pada proses selanjutnya. Nah, ini ada proses input, yaitu nama, input jabatan, input golongan. Nah, pada bagian golongan, ini ada proses selection, menanyakan apakah ini golongan 3. Jika yes atau ya, maka akan dilanjutkan dengan input subgolongan, input masa kerja, dan otomatis pajaknya itu 5%. Selanjutnya, jika tidak, maka akan langsung otomatis menjadi golongan 4. Lalu sama seperti tadi, meminta input subgolongan, masa kerja, dan otomatis pajaknya itu menjadi 5%. Selanjutnya, di sini ada proses gaji pokok. Nah, di sini adalah proses pemanggilan dari data yang tadi, data di awal yang berada di sini, yaitu dipanggil kembali menurut atau berdasarkan golongan, subgolongan, dan masa kerja. Nah, di sini ada perhitungan pajak. Nah, pajak itu sama dengan gaji pokok dikalikan pajak yang sudah diklasifikasikan tadi, yaitu jika golongan 3 itu 5%, golongan 4 itu 15%. Selanjutnya, di sini ada proses input status menikah. Nah, kalau misalnya pengguna sudah menikah, nah di sini maka akan yes. Nah, jumlah istri atau suaminya itu satu, lalu meminta input jumlah anak, lalu input lagi jumlah anggota keluarga. Nah, jika tidak, otomatis jumlah anak akan nol, jumlah istri atau suami nol, nah jumlah anggota keluarga sama dengan satu. Nah, pada proses selanjutnya ini adalah submit data. Nah, data ini disimpan dalam file autosave yang yang nantinya akan dipanggil kembali ketika buka program. Nah, pada proses submit data ini sebenarnya program sudah membuat file CSV tersendiri di direktori file Python. Misalnya dia berada misalnya file Python-nya ini berada di dalam folder dokumen. Nah, file CSV tersebut ada di dalam folder dokumen itu. Nah, selanjutnya di sini ada proses penghitungan kembali, ada tunjangan suami atau istri sama dengan jumlah istri yang sudah ada tadi dikalikan dengan gaji pokok dikalikan dengan 10%. Nah, di sini tunjangan istri itu 10%. Nah, itu selanjutnya untuk tunjangan anak yaitu adalah jumlah anak dikalikan gaji pokok dikalikan 2%. Karena tunjangan anak itu 2% dari gaji pokok. Selanjutnya ada tunjangan pangan, jumlah anggota keluarga dikalikan 15.000. 15.000 ini adalah angka didapat dari perhitungan eh, harga beras per kilonya. Kalau sekarang kan kurang lebih beras itu 15.000 per kilo. Selanjutnya di sini ada IWP, yaitu sebanyak 10%, yaitu sama dengan tunjangan anak ditambah tunjangan suami atau istri ditambah gaji pokok dikalikan dengan 10%. Nah, dari data ini, dari proses ini,
Maka dapat disimpulkan gaji bersih itu sama dengan gaji pokok dikurang pajak, dikurang IWP, ditambah tunjangan suami istri, ditambah tunjangan anak, dan ditambah tunjangan pangan. Nah, dari gaji bersih ini kan sudah dapat, maka selanjutnya akan membuat list, yaitu data sama dengan nama, jabatan, golongan, subgolongan, masa kerja, pajak, IWP, tunjangan istri dan suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, dan yang terakhir itu adalah gaji bersih. Nah, selanjutnya di sini ada selection, yaitu tampilkan data. Jika iya, maka akan menampilkan data yang sudah diinput tadi, seperti nama, jabatan, golongan, sampai gaji bersih. Nah, selanjutnya, jika Nah, di sini juga ada selection keluar ke awal yang nantinya jika memilih yes, maka akan kembali ke tampilan GUI. Nah, jika tidak, di sini ada menawarkan lagi ada export. Export ini maksudnya menyimpan dokumen ke bentuk CSV. Nah, jika iya, maka akan ada proses simpan data ke CSV. Nah, jika tidak, maka akan kembali ke output data atau tampilan data tadi. Nah, di sini juga sama, kalau misalnya simpan data ini dilakukan, maka akan kembali ke output data lagi. Nah, jika proses penampilan data ini keluar atau memilih yes, keluar ke awal, akan kembali ke tampilan GUI awal. Nah, begitulah alur dari flowchart program kalkulator penggajian. Nah, untuk penjelasan GUI akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kerin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ketika user atau pengguna menggunakan GUI yang telah kami buat. Di sini pada tampilannya di sebelah kanan yang berwarna putih ini adalah eh, bagian untuk memasukkan identitas pegawai. Terus sebelah kiri ada tulisan selamat datang di kalkulator penggajian dan ada sedikit kalimat kalkulator penggajian ini digunakan untuk apa. Terus, nah, ketika tampilan sudah seperti ini, dan user masih kebingungan bagaimana cara menggunakannya, di sini kami menyediakan tombol bantuan. User bisa mengklik, nah di sini langsung keluar muncul bantuan kayak masukkan nama sampai cara melihat data sampai menutup aplikasi. Ketika sudah selesai dan user sudah paham, bisa pencet keluar. Nah di sini user bisa memulai untuk mengisi identitas dari pegawai. Untuk yang pertama, user ini mengetik secara manual nama dan jabatan. Misalnya di sini Kerin Novi Rizka. Jabatannya sebagai guru. Nah, untuk golongannya di sini user tidak mengetik lagi, tetapi sudah ada pilihan. User memilih antara golongan 3 dan golongan 4. Nah, golongan 3 sama golongan 4 ini mempengaruhi di subgolongan. Nah, kenapa mempengaruhi? Ketika user mengklik golongan 3, maka di subgolongan pilihannya cuma 4, A, B, C, dan D. Ketika user memilih golongan 4, maka subgolongan itu terdiri dari A, B, C, dan tambahannya adalah E. Misalnya memilih B. Nah, untuk masa kerja di sini user diminta kembali untuk menginputkan secara manual, misalnya 60 bulan, dalam bulan ya. Terus status menikah, user diminta untuk memilih lagi antara menikah sama belum menikah. Nah, perbedaannya itu ketika user memilih belum menikah, maka otomatis jumlah anak akan 0, jumlah anggota akan 1. Dan ketika user memilih menikah, nah, jumlah anak sama jumlah anggota akan diinputkan secara manual lagi. Misal jumlah anak 2, jumlah anggota keluarga berarti menjadi 4. Kita submit. Nah, klik submit. Kita akan menambahkan 2 pegawai lagi. Nah, ketika tadi kan masa kerjanya saya menginputkan berupa angka. Sekarang coba kita berupa kalimat, misalnya 57. Ketika user mengklik submit, nah ada peringatan masa kerja harus berupa angka. Maka di program yang kami buat, ketika masa kerja itu berupa tulisan atau kalimat itu tidak bisa terbaca, maka akan ada peringatan kalau masa kerja harus berupa angka. Kita bisa klik OK, kita bisa mengedit jadi angka 57. Kita submit. Oke. Nah, ketika user sudah menginputkan semua nama atau identitas dari pegawai, bisa lihat data nama-nama atau apa aja yang sudah diinputkan. Kita bisa lihat data. Dilihat data sudah ada langsung keluar gaji pokok, pajak, IWP, tunjangan istri,
atau suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, dan gaji bersih ini adalah gaji yang sepenuhnya diterima oleh pegawai. Nah, di sini ada tombol reset, hapus, simpan data, dan keluar. Tombol hapus itu digunakan ketika ada user ingin mengedit atau menghapus salah satu nama dari pegawai. Misalnya di sini yang pertama, bisa klik hapus. Ingin dihapus, kita akan hapus. Oke, kita bisa lihat data lagi. Nah, tadi yang sudah dihapuskan hilang. Nah, tombol reset ini tuh fungsinya untuk menghapus semua data yang sudah diinputkan oleh user. Kan tadi satu-satu. Kalau misalnya datanya 50 kan nggak mungkin user untuk menginputkan menghapus satu-satu. Maka cara cepatnya itu user mengklik tombol reset. Reset ini digunakan untuk menghapus semua inputan. Tuh, semua data akan dihapus, tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Berarti kita akan yes, sudah terhapus. Nah, tadi kan sudah dihapus semua. Kita akan lihat data. Tuh, karena data yang diinputkan itu sudah dihapus semua, tidak ada data yang bisa dilihat, maka ada peringatan belum ada data untuk ditampilkan. Oke, nah saya akan menjelaskan tentang menyimpan data ke CSV dan autosave yang ada di GUI ini. Nah, di sini kan kalau kita ingin menyimpan data bentuknya itu CSV, itu kita bisa mengklik simpan data di sini. Kita langsung simpan data. Tuh, user bisa menaruhnya di manapun itu. Kita contohnya misalnya di desktop aja, filenya gaji guru bulan September. Bisa langsung save. Oke, tuh, data berhasil disimpan. Oke, setelah user sudah menggunakan, maka user bisa keluar. Nah, bagaimana cara bekerja autosave yang telah dibuat dalam program ini? Kita bisa merun lagi. Tuh, kita bisa lihat data. Tuh, langsung data yang tidak kami hapus, tidak user hapus, akan tetap tersimpan di lihat data di sini. Lihat data, maka akan muncul pegawai atau data-data dari pegawai itu. Gaji pokok, gaji tunjangan, dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dari program atau GUI yang telah kami buat. Yang pertama itu tadi ada fitur hapus dan reset. Hapus itu untuk menghapus atau mengedit satu data dari pegawai, kalau reset itu menghapus semuanya. Jadi pengguna jika ingin menghapus semua data dari pegawai itu tidak perlu memilih satu-satu, tapi langsung pencet atau memilih tombol reset. Itu akan otomatis terhapus semua datanya. Terus yang kedua itu ada autosave, ada fitur autosave di mana jika pengguna sudah meng-close atau keluar dari tampilan GUI atau program dan ingin melihat data lagi, maka data yang sudah disimpan itu akan langsung terlihat tanpa pengguna atau user menginputkan kembali data dari pegawai. Yang kedua itu data bisa disimpan dalam bentuk CSV, di mana CSV ini bisa dibagikan ke pengguna-pengguna lain atau misalnya ke karyawan lain untuk melihat data yang sudah diinputkan untuk melihat gajinya berapa, gaji yang diterima pada bulan itu berapa aja. Dan juga di sini kan tadi ada kita hanya menginputkan nama, golongan tanpa menginputkan berapa sih gaji dari pegawai yang diterima ini. Nah, kelebihannya itu salah satunya ketika sudah dilihat data itu langsung ada tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan pangan, ada IWP-nya, dan juga benar-benar gaji bersih yang yang pegawai terima. Jadi user tidak perlu kayak mengkalkulator tunjangan anak ini berapa persen diterimanya dari gaji pokok. Tuh. Nah, selanjutnya untuk bagian pengembangan, mungkin program tersebut bisa dikonversi untuk menjadi sebuah website yang nantinya bisa diakses oleh teman-teman yang lain tanpa mengirimkan file codingan tersebut ke mereka. Jadi nanti bisa diakses menggunakan tautan. Nah, bisa menggunakan Streamlit dan GitHub untuk hostnya. Nah, selanjutnya itu program kemungkinan bisa dikonversi menjadi file Android atau file native dari Windows, yaitu dengan berformat exe. Nah, kemungkinan bisa agar pengguna Windows mungkin bisa menggunakan file tersebut tanpa menggunakan aplikasi pendukung. Seperti kalau di Windows kan ada PyCharm sama VS Code. Nah, mungkin kalau misal dikonversi menjadi file exe itu kemungkinan tanpa menggunakan VS Code atau PyCharm. Sekian penjelasan dari program kami.
Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye.